Marlon. Tapi saya kalau masih ingin ngopi kan saya dulu loh. Komunikasi masih tinggi, yang penting itu sebenarnya kejujuran. Tanya kamu merokok iya pak, udah. Yang penting satu, makanya aman gitu kan. Itu ya loh. Gimana caranya itu? Gimana di WC dan di kolong meja dan di mana? Waktu nanti kasur ayam. Untuk yang boleh kelas militer, mbak, ini ada bukunya. Kan? Selesai kemana sih? Selesai kemana nggak ada? Kemudian, ini sebelum ke untuk materi hari ini kita akan bahas tentang kemarin sudah mengenai letak strategis di desa, pengaruhnya. Nah sekarang pemanfaatan sumber daya alam. Memang waktu nggak masuk itu bapak sudah share, tolong kalian baca dan catat poin penting masalah poros maritim. Nah itu ada yang mau nyampaikan. Apa? Mau nyampaikan tentang itu poros maritim apa sih? Baca dulu itu poros maritim apa? Pengertian poros maritim. Poros maritim ini adalah kontribusi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan pengembangan kawasan dan industri yang sesuai dengan kepentingan. Ya. Jadi sebenarnya poros maritim dunia itu pengen bisa menjadikan sebagai apa ya? Mengembalikan lagi sejarah tentang bahwa negara kita itu negara yang kuat, yang bisa memanfaatkan potensi maritim, potensi laut gitu ya. Jadi menghidupkan kembali. Karena tahu kan bahwa 75% dari kita adalah lautan ya. Maka sebenarnya kalau kita mengelola memanfaatkan potensi itu, kita menjadi negara yang kuat, gitu ya. Biasanya ini memang presiden kita Jokowi poros maritim ini. Maka di situ ada beberapa pilar penting ya. Ada 5 sekali. Oke. Ada 5 pilar. Iya, satu kan. Membangun kembali budaya maritim. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut. Tiga, dan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dan memanfaatkan nelayan sebagai yang utama. Tiga, mengembangkan infrastruktur dengan konektivitas maritim dengan membangun tol laut. Statistik industri perkapalan dan pariwisata. Empat, menggunakan diplomasi maritim dengan bersama-sama menggunakan sumber politik di laut. Lima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Nah, itu adalah 5 poin penting. Intinya bagaimana memanfaatkan, kemudian kita mengembalikan bahwa negara kita itu kuat karena kekuatan maritim, budaya maritim, kemudian menjaga, mengelola. Assalamualaikum. Ya masuk dong. Habis kumpul. Kumpul apa? Itu. Apa? Saya siap kumpul apa? Habis kumpul untuk kelas, tadi kayaknya nggak ada yang diwakili. Oh iya, termasuk. Mungkin ada sesuatu yang perlu dibahas. Ya. Bahas buat lomba besok. Besok kalian tuh hari Rabu itu fokus ke lomba-lomba. Lombanya unik lah besok. Seminggu. Ya maunya, kalau kita seminggu gitu ya. Tapi kayaknya cuma sehari besok lah full, bukan kita semua. Itu
Alhamdulillah, besar lagi. Tuh. Gede tuh. Gede tuh. Banyak sebut gede. Gede naon. Oke, sekarang ini. Cukup ya, ini ya. Ya. Oke, hari ini yang tanya kalian coba kita cari tentang apa itu potensi daya alam. Silakan kalian berkelompok kemudian kalian searching. Satu daerah seperti kemarin. Iya. Kemudian yang B ada B-nya. Yang B itu kalian coba nanti cari ini klasifikasi penggolongan daya alam berdasarkan sifat kelestariannya, jenisnya, potensinya, dan berdasarkan tempatnya. Tinggal kalian bagi tugas silakan. Silakan ada yang mencari pengertiannya, ada yang mencari penggolongan berdasarkan kelestariannya, jenisnya, potensi, tempatnya. Silakan. Sekarang sumber daya alam. Setelah itu nanti kita saksikan ya di kertas lembar Pak, di buku aja. Ya, nulis satu-satu. Boleh. Tinggal bagi tugas saja sekarang. Silakan. Boleh kesulitan apapun. Tanya. Ya, bagi aja. Kamu bagian pengertian, aku bagian sifat kelestariannya, aku bagian jenisnya, berdasarkan potensinya, berdasarkan tempatnya. Kita bisa. Pak. Yuk, 15 menit kayaknya cukup. Pak, enggak. So, bagi-bagi tugasnya. Jadi om. Silakan. Kalau kan itu kamu dan kamu tulis pengertiannya. Yang ini misalkan di penggolongannya di tinggal dibagi aja, dibagi aja. Itu Bas. Boleh. Sudah dicari boleh nanti tinggal beres nanti dikumpulkan yang udah selesai karena itu dia. Enggak nanti udah selesai kumpulannya sudah. Misalkan ini nanti yang udah beres ini kami kelestarian. Yang bebas itu yang ada loh. Bentuknya mau tabel mau apa silakan, yang penting ada tarik berdasarkan itu misalkan kriterianya apa penggolongannya itu. Ini kan Madik. Berdasarkan tempatnya. Begitu dong. Tempatnya. Ampun Mak. Ini dua. Adik. Boleh diganti. Iya.
Latihan. Enggak. Bisa. RW. Tunggu dah. Kita apa yang apa? Bukan dulu, bentuknya bisa seperti tabel itu boleh, nggak harus sama sekali. Simpel aja nggak apa. Iya. Iya. Nanti kotakan, bisa lencik, bisa tinggalin. Nggak apa-apa. Asal di majuan ini lokal. Pas tarian bisa baca secara apa ya. Masuk si dede. Tunggu aja sama FTP. Nah, ini. Yusuf, tinggalin pelajaran mah. Boleh, cari aja pokoknya. Semakin banyak, bervariasi semakin bagus. Karena yang sudah bilang kita kelompok lain tinggal menanggapi, kalau mau menambahi, tanya boleh. Iya. Semakin banyak itu berbeda dari setiap kelompok, semakin bagus. Nah, yang lain udah semua, tinggal juga apa? Buru-buru istirahat doang. Zikri, pelan terus bahas. Tunduk.
Adrian kenapa itu pulu Kemarin kasih panggung ya. Jadi coba.
atau abiotik. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya benda mati. 2. Sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. 3. Potensi sumber daya alam di Indonesia. 1. Potensi hutan. 2. Potensi lautan. 3. Potensi tambang. 4. Potensi tanah. 5. Potensi air. 6. Potensi udara. Dan 7. Potensi pariwisata. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestarian. Sumber daya alam yang dibutuhkan berdasarkan kelestarian dapat dibedakan berdasarkan jumlah yang ada di alam, yakni yang dapat dikonservasi dan tidak dapat dikonservasi. Sumber daya alam berdasarkan tempatnya, berdasarkan dan keberadaan ayatnya tidak terestrial dan juga akuatik. Dan terestrial merupakan sumber yang berada di daratan, seperti hutan, bahan alien dan tanah. Sementara SDA akuatik adalah SDA yang berada di lautan, seperti rumput laut, berbagai jenis ikan dan juga lomba laut. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak. Masuk lagi. Ngomong lagi Pak. Ada yang lebih dalam lagi. Pak, ini. Yuk, ngomong lagi. Coba. Ayo beli ya Pak. Ayo. Menggalinya. Silakan. Ayo. Ayo. Siapa yang lagi Jo? Kacau. Ya, benar. Ya, ya. Harus jadi anak baik. Siapa bagian anik? Bagian anik. Bagian anik. Tempat. Kata
presto. Menang presto. Daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengertian sumber daya alam dan klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah
Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource dan tidak dapat diperbarui non-renewable resource. Sumber daya alam Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu seperti airnya tanah dan hutan, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak, bumi, dan batu bara. Cara melestarikan sumber daya alam. Melestarikan alam adalah prinsip dari mengelola sumber daya alam. Salah satunya adalah dengan cara pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah pembangunan yang dilakukan dengan tetap mencukupi kebutuhan saat ini dan tanpa mengurangi kemampuannya mencukupi kebutuhan generasi selanjutnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. 1. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alternatif. Contohnya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti tanah, batu, air, dan angin. 2. Sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sumber daya alam berdasarkan potensinya, contohnya kayu, besi, emas, dan serat kapas. Sumber daya alam energi, sumber yang dimanfaatkan potensinya untuk energi, contohnya sinar matahari, minyak bumi, air terjun. Sumber daya alam ruang, jenis SDA ini digunakan untuk tempat makhluk hidup. Sumber daya alam berdasarkan tempatnya. Berdasarkan lokasi, ada 2 jenis sumber daya alam, yakni sumber daya alam terestrial dan sumber daya alam aquatik. Sumber daya alam terestrial merupakan sumber daya alam yang ada di dasar seperti gempa, bahan galian, dan tanah. Sementara sumber daya alam aquatik adalah sumber daya alam yang berada di lautan seperti rumput laut, berbagai jenis ikan, dan juga gelombang laut. Sekian. Ya, presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya jelas. Makasih ya. Makasih. Oke. Nah, ada beberapa catatan nih. Sebenarnya semakin kalian mencari dalam semakin bagus, semakin berbeda itu semakin menarik. Tadi, tapi yang untuk pengertiannya kayaknya sebenarnya sama ya kurang lebih. Intinya memang sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk manusia. Kebutuhan manusia itulah sumber daya alam. Itu mungkin poin-poinnya di situ. Walaupun tadi mungkin tambahan dari kelompok 3 ya, ternyata keberadaannya sebenarnya bagaimana? Sama enggak? Tidak merata, tidak sama, tidak sama. Kalau dalam geografi namanya prinsip persebaran gitu ya. Ya iyalah, daya alam itu beradanya nggak sama dengan tempat dan tempat lain. Begitu. Kalau mau kalian amati ya ini mungkin. Kemudian tadi yang menarik itu adalah di pembagian apa namanya sumber daya alam berdasarkan potensinya. Itu ada beberapa kayak kelompok mungkin ada yang berbeda gitu kan. Dari kelompoknya ini Pak, tadi ada berapa jenis sumber daya alam berdasarkan potensinya? 3 satu. Sumber daya alam ruang, sumber daya alam energi dan materi. Kelompok ini jadi baca kelompok ini kelompok 1. Iya, berdasarkan potensinya. Ya. 1.
ruang juga memerlukan. Kenapa coba? Daya ruang itu diperlukan. Tempat tinggal, kita beraktivitas, contohnya kita kelas, diperlukan kelas. Ya, oke, kemudian berdasarkan kelestariannya tadi ada dua ya? Sifat kelestariannya dua kan? Diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, ini berdasarkan kelestariannya dua juga kan? Itu dua. Kelompok tiga. Berdasarkan kelestariannya kelompok tiga ini ada berapa? Adrian? Tadi sampaikan dua kan? Kelompok empat ada dua. Pengertiannya banyak ternyata ya. Nah, berdasarkan sumber bentuknya tadi sama nih. 1, 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui berarti pada siklus ya, dapat digunakan berulang-ulang. Air, tanah yang rusak, diperbaiki bisa. Tapi kalau yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Habis, udah. Ya. Nah, ini sekarang ada lagi. Unlimited, bukan cuma total. Unlimited. Kalau yang tadi itu mau saja keren, yang sumber daya alam sudah berberubah yang keberadaannya tidak terbatas, ataupun di mana aja, sama yang bisa tempat. Tapi ngomong apa aja kan? Terakhir. Sebenarnya sumber daya alam tidak terbatas. Sebenarnya matahari ada yang bisa menghitung nggak jumlahnya berapa? Udara? Satu lah. Iya. Itu masuk sumber daya. Jadi berdasarkan sifat kelestarian itu ada tiga ya, diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan yang tidak terbatas, unlimited resources. Tambahannya itu. Kemudian yang menarik lagi, tadi di kelompok ini nih, kelompok 3 ada konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan. Ini sebenarnya sudah melangkah lebih jauh dalam pemanfaatan sumber daya alam. Memang kita harus seiringan dengan yang namanya ada konsep pembangunan berkelanjutan. Orang dia pasti coba kalian baca, penting artinya pembangunan berkelanjutan. Baca Pak. Ya. Melestarikan alam adalah prinsip dari mengelola sumber daya alam. Salah satunya adalah dengan cara pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah pembangunan yang dilakukan dengan tetap mencukupi kebutuhan saat ini dan tanpa mengurangi kemampuannya mencukupi kebutuhan generasi selanjutnya. Ya. Bisa diterima nggak maksudnya? Apa? Singkatnya apa? Konsep dari pembangunan berkelanjutan. Sekarang terpenuhi, tapi generasi selanjutnya juga terpenuhi. Kira-kira ada gambaran apa di kepala saya? Pembangunan berkelanjutan. Kan ada istilah sumber daya alam yang habis sekali pakai habis. Rio sekarang misalnya gunakan bensin kurang. Seperti kita lah semua ya. Gunakan bahan bakar minyak fosil kan sekali pakai habis. Sedangkan keberadaannya akan bertambah itu. Semakin berkurang. Nah, cucu kita nanti gimana? Kalau kita habiskan sekarang. Iya kan, gambarnya dulu ya kan? Iya. Maka di situ ada istilah konsep pembangunan berkelanjutan. Bagaimana sekarang terpenuhi kebutuhan masyarakat terpenuhi sekarang terpenuhi. Tapi anak cucu kita juga terpenuhi keberadaannya. Saya cerita begini. Dulu waktu kecil saya SD itu kalau kita mancing ke sungai, di sungai itu masih ada bundel, mega, kalayawan, sungai putri, badar, masih ada sekarang. Tapi kalian perhatikan di lingkungan kita sekitar, yang namanya Cingir Putri, Menga, Badar, Kekel, masih ada. Sudah langka kan? Ini berarti sudah sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. PR
bertanggung jawab, kesadaran akan memelihara lingkungan. Kalau lele kayaknya dari dulu sampai sekarang akan aman, bisa dibudidayakan ternak kan? Bisa sebagai kekel karena yapan, nenga, nah kan bisa jadi kamu misalkan yang usia kamu sudah bapaknya, kamu punya anak, kamu punya cucu, mungkin di pelajaran diceritakan tentang apa? Tentang lubang. Kadang-kadang anak zaman sekarang lubangnya tentang rumah dan sebagainya. Karena apa? Keberadaannya di sekitar kita sudah kurang. Memang masih ada di budaya. Nah ini konsep pembangunan berkelanjutan. Maka sekarang gini, konversi kendaraan itu motor sekarang saya kan bensin, pertalite pertama kan, yang sudah ada motor. Nah, penghematan intinya sebenarnya kalau salah satu yang bisa dilakukan dalam mendukung program pengelolaan itu penghematan. Guys, kenapa ketika kalian masuk gerbang sekolah matikan mesin itu sebenarnya hal sepele tapi itu bisa mendukung nih penghematan. Berapa liter coba kalau kita lihat semua siswa misalnya turun di gerbang matikan mesin dorong ataupun dari mana dimatikan sampai parkiran minimal tak sendok bayar. Iya kan? Kalikan satu hari kan berapa jumlah siswa? Iya kan? Kalian satu bulan. Udah penghematan. Satu penghematan, kedua apa lagi? Mengurangi polusi baik suara, baik pun dan asap kendaraan. Kalau udah kita sekarang dari sekarang hal yang kecil, bisa tahu-tahu kamu bisa masih misalkan muda nanti mana-mana yang itu minyak gitu ya, bensin kayak gitu udah nggak ada. Makanya di Andrian kali besok kamu biar kuda aja, ke sekolah naik kuda, baru naik bulog, sepeda boleh, makanya tegak, sepeda fraksi herang, pasenakan, nama kendaraan kalian, kamcayunan, dempak. Raja Bali, Dewa, di Parai, paling gimana ya? Boleh saja. Itu adalah pembangunan berkelanjutan. Itu nanti materi selanjutnya tentang bagaimana upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkewawasan di lingkungan. Makanya konsep pembangunan berkelanjutan. Intinya mas sekarang terpenuhi, jangan ada terpenuhi. Oke, lanjut. Itu bagus nih ngomong dan kalau tidak tentang pembangunan berkelanjutan. Tapi berdasarkan lanjut. Wujudnya ya ada berbentuk fisik, ada wujudnya dan tidak berbentuk. Wow. Kayak apa? Udara berbentuk enggak? Enggak. Sinar matahari itu ada warnanya ya? Bentuknya ada? Ayah. Pemandangan. Kemudian berdasarkan tempatnya ada berapa di sini? Ada berapa? Berdasarkan tempatnya. Sudah Arab dibagi menjadi berapa? Tempatnya ada berapa? Dua, satu. Akuatik dan terestrial. Yang ini tiga. Dan tempatnya dua, sama. Dan tempatnya dua lah. Ada berapa? Seperti Arab berdasarkan tempatnya ada berapa? Dua, yang sana? Ya. Dua, satu. Bapak punya tiga ya? Perhatikan, daratan, terestrial, akuatik, peraih. Itu lagi kan ada di udara. Oh, udara itu kan seluruh bumi.
tikungan darat yang mencakup seluruh wilayah muka bumi, baik berada di atas permukaan perairan maupun yang berada di bawahnya. Tuh. Kemudian terestrial, ini dibagi lagi tadi dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Lanjut yang akuatis. Nah, ini sampai ada ini. Ditambahin aja ini kayaknya. Nah, lewat. Nah. Yang di daratan ternyata ada yang istilah bahan tambang, bahan galian. Ini terbagi tiga: logam, bukan logam, dan sumber energi. Undang-Undang 19 tahun 69 sampai sekarang masih tentang pertambangan itu mengelompokkan menjadi tiga. Golongan A strategis, nyapu migas, timah, aspal, batu bara, uranium, radium, nikel, kobalt, dan timah. Kemudian golongan B vital, yang ada di kurang banyak, contohnya adalah emas, besi, boksit, mangan, tembaga, yodium, brom, klor, emas, dan perak. Dan yang golongan C itu non strategis ataupun bahan baku industri, batu, diolit, marmer, batu kapur, pasir, gitu ya. Tambahan saja. Kemudian yang kedua adalah tadi akuatis, yang ada di air, baik di laut maupun air laut dan air tawar. Dan terakhir nih atmosfer. Karena udara di atmosfer sangat besar manfaatnya bagi kehidupan, jelas. Manusia memerlukan udara, oksigen kan? Tumbuhan udara CO2 ya, dan menghasilkan oksigen kan? Hewan juga sama. Menyediakan berbagai macam zat yang makhluk hidup, oksigen untuk bernapas. Memberi makhluk hidup dari sinar yang rusak. Karena sinar matahari ternyata nggak semuanya baik. Ada yang namanya ultraviolet kan? Nah, substratnya diserap oleh yang namanya O3 yang ada di udara di lapisan stratosfer, lapisan ozon. Dan juga udara ini bisa ada bentuk yang juga. Kalau menggunakan alat bentuk gelombang panjang, gelombang pendek yang bisa digunakan sebagai gelombang radio, sinyal komunikasi. Manfaatnya kan segala sesuatu yang ada di lingkungan manusia yang dapat dimanfaatkan. Teman bisa dimanfaatkan itu sumber daya alam bukan? Bukan. Itu mah nanti lain lagi. Kalau bicara sumber daya alam yang berasal dari alam alami, disediakan oleh lingkungan. Kalau yang berkaitan dengan kehidupan manusia nanti kaitannya dengan sumber daya manusia. Itu malah lain lagi indikatornya. Kesehatan, pendidikan, kedaulatan ekonomi dan sebagainya. Oke. Link. Any question? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Berarti menurut kamu sumber daya alam apa? Dari mana itu? Segala sesuatu yang dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Air dulu kamu? Air. Berarti sumber daya alam. Tadi ada sumber daya alam atmosferik. Atmosferik. Sumber daya alam. Apa itu? Langit malam tahun. Sumber daya alam yang keberadaannya di mana? Di udara. Atmosfer. Kalau terestrial di mana? Di perairan. Betul? Salah. Perairan itu akuatis, yang di terestrial itu udara. Kalau unlimited resources artinya apa? Tidak terbatas. Contohnya apa sih? Kalau sustainable development itu apa? Sustainable development. Pembangunan berkelanjutan. Tujuan itu apa? Konsep ini muncul tujuannya itu apa? Simbolnya
saja tadi. Kebutuhan generasi sekarang terpenuhi dan generasi anak yang akan datang juga kan terpenuhi. Begitu. Bisa ya? Paham ya? Paham. Ada pertanyaan? Clear? Bisa. Jadi sumber daya alam adalah Sumber daya alam adalah sumber daya alam adalah kebutuhan manusia yang dialam memenuhi kebutuhan manusia. sesuatu yang dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhannya. Itu boleh. Baca sendiri nggak apa-apa. Kalau enak kita baca sendiri. Karena pengertian itu banyak sekali. Serius. Tinggal kadang-kadang mungkin dengan pengertian dari yang bapak sampaikan, teman sampaikan dari buku itu sulit. Tetapi harus ngerti. Oh berarti segala sesuatu yang ada di lingkungan kita yang bisa dapat kita manfaatkan. Sumber daya. Itu aja. Mungkin itu cuma bukan masalah bingungnya mikir tapi bingung mengucapkan karena kita tidak terbiasa untuk dilatih makanya ngomong itu bisa gede bisa serius orang itu ya sih Bek? Karena detail dan nggak tahu ya kalau kamu nggak tahu aja nih ini ada 4 daya alam adalah seluruh potensi yang dimiliki alam dan dapat dikembangkan dalam proses produksi sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Semua kekayaan alam berupa benda mati maupun benda hidup yang terdapat di bumi yang dimanfaatkan bagi manusia. Berarti nggak cuma benda mati kayak batu, tanah, air, udara, tapi benda hidup. Kita tumbuhan, hewan itu bisa kita manfaatkan dari sumber daya. Kalau manusia kan konsepnya sumber daya manusia. Kemudian di sini sesuatu yang dapat dimanfaatkan berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sama aja kan dilakukan. Kemudian sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ya, langsung nambah di alam yang bisa kita manfaatkan. Namanya sumber daya alam. Sumber itu berarti asal, daya kekuatan alam dari alam. Untuk apa? Keberlangsungan hidup manusia. Jadi, sumber daya alam aja. Contohnya apa ya? Air. Kamu sehari memerlukan air berapa liter air? Tapi ada deh hitung kebutuhan air untuk sehari setiap orang, setiap rumah tangga, setiap desa, setiap daerah bisa gitu. Salah satunya berapa coba yang kebutuhan air manusia? Untuk minum, untuk mandi, berapa liter sebentar? Kira-kira berapa liter ayo? Untuk minimal mandi, tidak diminum lah manusia. Dicuci lah, MCK lah gitu. Berapa? Liter? Sampai liter kali. Oh. Berapa? Kebanyakan. 13. 2 liter minum. Tapi untuk kegiatan yang lain 25. ya, kurang lebih sebenarnya manusia satu dari gen dari sini ya. Oh, 25. Gede. Air itu 50 tadi. Oh, 50 literan. Mandi sehari 2 kali. Ya kan? Itu idealnya berdasarkan yang kisaran 50 sampai 60 liter per orang per hari. Kalikan aja bisa berapa? Air volumenya sama, tetap enggak? Tetap volume air di muka bumi. Yang berbeda cuma wujudnya aja berubah. Nah, makanya khawatir dari
tiup set, gayung set. Banyak minyak wangi. Berarti bakal begitu ya. Loh, isu-isu dingin tak tiris. Nah, salah bentuk kita adaptasi manusia tiris. Minyak tiris, lah. Yang penting mana pakai dulu, ya, pasang ini, dulu udah. Terus sambunan. Ini bau ber. Minyak wangi. Ini bau rempel. Jangan malah nangis sandi itu susah. Jadi ini trik kalau misalnya di musim kemarau kayak ini, ya udah sulit air udah sulit gitu. Ada air malah dipakai mati biar gila pakai perawat laki. Makanya kenapa tuh rambut saya pendek? Atau girit air, girit sampo. Itu perlu sisiran. Kita apa? Cara sama sekali. Ada bukil, sampai ada cai, sampai ada sampo, tinggal lihat biar sepet. Dan dulu aja. Terima kasih. Sekian dulu.